وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita akan masuki hadis yang baru atau pembahasan yang baru. Sebenarnya pernah kita awali dengan cuplikan-cuplikan di awal ketika penyebutan hadis sahih, yaitu termasuk syarat hadis sahih apa? Nah, barakallahu fikum. Naam ayyakuna al-haditsu khaliyan minal illah al-qadhiyah, ya enggak? Syarat termasuk syarat hadis sahih, hendaknya hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak, cacat yang bisa merusak. Mohon insyaallah ya. Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Kita lihat secara rincinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Naam. Wa ma bi'illati ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Wa ma bi'illati ghamudin qad wa ma bi'illati ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Itu bacaannya ya. Itu ditambahkan pada daftar hafalan antum. Nah, barakallahu fiikum, setorkan pada waktunya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadza huwal qism ar-rabi' wal 20 min aqsam al-hadits al-madhkura fi an-nadmi wa huwa al-ma'lul aw al-mu'allal." Inilah pembagian yang ke-24 dari pembagian-bagian hadis yang disebutkan di dalam pantun, yaitu hadis mengenai al-ma'lul wal awil mu'allal. Hadis yang dicacat atau ada catatnya. Paham belum? Nah, ma'lul mu'allal itu hadisnya ada catatnya. Ada catatnya. Catat tersebut ada dua kemarin kan? Ada al-illah al-qadhihah, ada al-illah ghairu qadhihah. Ada catat yang bisa merusak, ada juga apa? Penyakit atau catat yang tidak merusak. Paham soal ini? Paham insyaallah? Ayo kita lihat. Yuqal al-hadits al-mu'allal. Dikatakan hadisnya mu'allal. Berarti hadisnya dicacat gitu ya. Wa yuqal al-hadits mu'all. Ada juga dikatakan al-hadits mu'all, karena ini perbedaan lafaz saja kita lihat. Wa yuqal al-hadits ma'lul. Ada juga yang mengatakan hadis ma'lul. Mu'allal, mu'all, ma'lul itu pada asalnya artinya hampir mirip. Nah, kullu ahadil istilahatil ulama al-hadits wala syakka anna aqrabaha lis-shawab min haitsul lughah huwal mu'all. Ini penting ini. Kata beliau, ini semuanya termasuk istilah-istilahnya ulama hadis. Dan enggak diragukan lagi bahwasanya yang paling mendekati kebenaran dari segi bahasa adalah mu'all. Jadi menyebutkannya hadis mu'all, bukan mu'allal, bukan ma'lul. Paham belum ini? Hadisnya hadis apa? Mu'all, bukan mu'allal, bukan ma'lul. Kita lihat. Li'anna wazna mu'allin as-sarfiyya huwa muf'al. Perhatikan itu. Mu'allil, nah atau mu'allin, mu'allin itu secara ilah sarfiyah itu timbangnya muf'al. Muf'al. Aslinya apa sih? Mu'lal. Paham ya? Aslinya mu'lal. Ya enggak? Mu'lal aslinya. Nah, mu'lalil, mu'lalun. Nah, ya. Kemudian terjadi ilah sarfiyah. Mungkin idgham atau yang semisalnya, naql atau yang semisalnya, jadilah mu'allun. Paham belum ini? Paham insyaallah? Perhatikan baik-baik. Naam. Wa dzalika li anna lamma musaddadah. Yang seperti itu karena lamnya musaddadah. Lamnya itu ditasydid. Lamnya ditasydid. Fatakunu an harfaini wa awwalu ma sakin. Maka dua huruf. Yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Akhirnya diidghamkan, ya enggak? Na'am barakallahu fikum, mu'allun. Ewa. Wa idza nadarna ila istiqaq wajadna anna hadha was-shawab. Kalau dilihat dari pecahannya inilah yang benar. Mu'allun istilahnya, hadis mu'all gitu ya. Naam. Oleh karena itu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, beliau mengarang kitab apa? Al-Ahadits Al-Mu'allah. Ya enggak? Nah, hadis-hadis yang dicatat. Ada penyakitnya. Li'annahu ma'khudun min a'allahu yu'illuhu. Fahuwa mu'allun misl aqarrahu yuqirruhu fahuwa muqarrun. Paham belum? Isim maf'ul berarti ya? Isim maf'ul. Naam. Hadisnya yang dicatat. Walladzina qalu innahu ma'lul, adapun yang mengatakan innahu ma'lul, akhadhuhu min 'allahu. Misl shaddahu fahu masdud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Disumbat itu yang akhirnya tersumbatlah. Fa yusammunahu ma'lulan, mereka menamakan ma'lul. Ini yang mengatakan apa? Dari kata 'allahu tadi itu berarti hadisnya ma'lul. Li'annahu ma'khudun minal fi'li tsulats, ya enggak? Naam, 'alla itu kan artinya 'alala, ya enggak? Naam, atau ya enggak?
Akhirnya diidghamkan alla. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Syadda, syadada. Sulati. Waladina yaquluna mu'allal, adapun yang mereka mengatakan mu'allal, akhaduhu min allalahu. Allala yu'allilu. Mu'allalatan itu. Naam. Fahuwa mu'allal, misal qawwamahu fahuwa muqawwam. Dia menegakkannya akhirnya ditegakkanlah. Paham ya? Paham maksudnya ini? Dari kata qawwama yuqawwimu ini ya. Jadi allala yu'allilu, mu'allalatan itu. Waswab kama sabaqa al-mu'all, tapi yang tepat adalah mu'all. Hadits mu'all atau ma'lul atau mu'allal yang tepat? Mu'all, ma'lul atau mu'allal? Mu'all itu yang tepat. Naam. Fa naqul al-mu'all huwa al-haditsul ladzi yakunu dhahiruhu shihhah walakinnahu ba'da al-bahthi anhu yatabayyanu anna fihi 'illatan qadihatan lakinnaha khafiyatun. Ini definisinya. Terus apa sih hadis mu'all itu? Hadis mu'all adalah hadis yang dohirnya itu nampaknya sahih. Hadis yang dohirnya sahih, paham ya? Akan tetapi setelah dicek dan diteliti ulang, di dalamnya terdapat apa? Penyakit yang bisa merusak. Tapi penyakit itu benar-benar tersembunyi, khafiyah, enggak nampak. Paham belum? Sehingga kalau orang-orang seperti kita ini enggak tahu, taunya ya sahih itu. Yang tahu ini adalah para cendekiawan, para pakar, para pengkritik hadis. Paham ya? Yang mereka sudah pakarnya di bidangnya sehingga mereka tahu dan paham. Wah, hadis ini mu'al. Kalau kita mungkin menganggapnya ini sahih ini. Padahal apa? Padahal na barakallahu fikum hadisnya mu'al misalkan. Oleh karena itu Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah taala ketika beliau mengarang kitab apa tadi? Al-Ahadits Al-Mu'allah itu menjelaskan tentang apa? Kumpulan hadis-hadis yang dohirnya itu sahih itu loh. Dijelaskan sama beliau, dohirnya saja yang sahih. Tapi setelah diteliti ternyata di dalamnya ada apa? Penyakit yang merusak. Ada cacat yang merusak. Misal dzalik contohnya, anjur wal hadits ala annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittisalis sanad. Contohnya hadis diriwayatkan, barakallahu fikum. Hadis diriwayatkan dalam bentuk marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung sanadnya. Dohirnya bagus enggak? Marfu' bersambung sanadnya. Dohirnya sahih enggak? Ayo. Wa yakunu hadha huwal ma'ruf al-mutadawal 'inda al-muhadditsin. Inilah yang ma'ruf, yang sudah dikenal dan juga disampaikan di sisi orang-orang ahli hadis. Bahwasanya kalau hadisnya marfu' bersambung sanadnya, dohirnya apa? Sahih. Tsumma ya'ti ahadul huffaz yaqul, kemudian datanglah apa? Penghafal hadis. Salah satu penghafal hadis, maksudnya hafalnya kuat sekali ya. Wa yaqul hadzal hadis fihi 'illatun qadihatun. Wahya annal hufadz rawahu munqati'an. Maksudnya hufadz tadi itu, penghafal hadis tadi itu mengatakan hadis ini di dalamnya ada apa? Ada penyakit yang merusak, ada cacat yang merusak. Padahal apa? Dalam keadaan hufadz tadi itu, para penghafal hadis tadi itu meriwayatkan dalam bentuk apa? Munqati'. Paham belum? Jadi jalur yang diriwayatkan oleh para muhaddits tadi itu, para hufadzul hadis tadi itu, mereka telah meriwayatkannya, ternyata apa? Sanadnya itu terputus itu loh. Ada riwayat yang lain menjelaskan sanadnya bersambung. Yang tahu hanya pakar hadis saja. Fatakunu fihi illat. Fatakunu fihi illatu dha'fin. Maka menjadilah itu adalah sebagai sebab apa? Penyakit yang melemah atau yang penyakit yang bisa membuat lemah. Wahyal inqita', yaitu terputusnya sanad. Sudah kita lewati kalau terputusnya sanad merupakan ciri-ciri apa? Hadisnya itu lemah. Bainamal ma'ruf bainan nas annal hadits muttasil. Padahal yang sudah ma'ruf di hadapan manusia, ya dikenal di hadapan manusia itu hadisnya bersambung sanadnya itu. Ternyata apa? Pakar ahli hadis yang memang mereka udah fannya, para pengkritik hadis itu tahu, ini hadisnya terputus sanadnya. Tapi kan kebanyakan manusia mengatakan bersambung. Karena mereka bukan pakarnya gitu loh. Kalau pakarnya tahu. Udah fannya di bidang studinya tahu, dia paham. Cuma lihat ini aja, lihat ini udah paham gitu loh. Coba kalau misalkan antum lihat pakarnya, pakar dalam bidang emas. Antum misalkan bingung ini emas atau kuningan atau tembaga ini. Warnanya kuning-kuning kayak gini. Ya, misalkan antum lagi mainan pasir gitu, nemu di pasir itu, misalkan ada kalung, gelang, cincin misalkan, warnanya kuning. Ini emas atau kuningan atau tembaga ya ini. Kalau sudah pakar dalam bidang emas, lihat ini tuh tahu ini bukan emas nih, Pak. Paham ya? Mungkin warnanya kuning, tapi kan tidak setiap yang kuning itu emas. Paham ya? Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan pakarnya paham itu loh. Ini juga sama, pakar hadis ngelihat sekali
Oh, sanadnya terputus ini, ada illah yang merusak ini. Tahu dia. Tapi kalau bukan pakarnya kadang kesulitan di situ. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala fi Syarh An-Nukhbah, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Syarah Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Naam, syarah terhadap Nuzhatun Nadhar. Barakallahu fikum. Nukhbah itu ya Iwan. Syarah Nuzhatun Nadhar ya Iwan. Nuzhatun Nadhar juga karya Ibnu Hajar ya. Dia syarah. Wa hadzal qismu min aghmadi anwa'il hadis. Ini penting ini. Pembagian ini termasuk apa jenis hadis yang paling rumit. Paham ya? Kalau sulitnya enggak, sulitnya rumit. Paham ya? Rumit inilah membuat ada orang kesulitan itu loh. Paham ya? Jadi perkara yang rumit itu kadang membuat orang apa? Kesulitan. Sulitnya enggak, cuman rumitnya ini membuat kadang orang kesulitan itu. Naam. Li'annahu la yattali' alaihi illa ahlul ilm an-nuqat alladziina yabhatsuna al-ahadits bi asanidiha wa mutuniha, masyaallah. Kenapa kok ini pembagian termasuk apa? Pembagian hadis yang paling rumit? Dikarenakan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali ahlul ilm, orang yang berilmu, nuqat, para pengkritik hadis, alladzina, nuqat itu para pengkritik ya, para pakar pengkritik hadis, alladzina yabhatsuna al-ahadits, yang mereka mencari hadis dengan sanad-sanadnya dan juga matan-matannya, cek sama mereka. Sudah pakarnya. Jadi terkadang lihat sanad langsung tahu gitu ya. Seperti Imam Bukhari tahu. Nah, barakallahu fiik, yang semisalnya. Nah, buktinya ketika diuji ketika beliau ke Baghdad, berapa kemarin diuji? 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Beliau tahu enggak kalau sanadnya terbalik? Tahu. Sanadnya terbalik kemudian ini enggak benar, yang benar seperti ini karena beliau pakarnya. Nah, wa Ibnu Hajar yaqulu da'iman fi Bulughul Maram. Ibnu Hajar rahimahullah taala senantiasa mengatakan, nah, di dalam kitab Bulughul Maram, u'illa bil irsal. Hadis ini dicatat, ada catatnya, ada penyakitnya dengan irsalkan hadisnya mursal. Au illa bil waqf, atau hadis ini dianggap catat karena apa? Mauquf. Naam, wa hakadha. Fa idza qala dzalika farji' ila sanad wanzur fihi man rawah. Kalau seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seperti itu, maka lihatlah kembali kepada sanadnya dan lihatlah siapa yang meriwayatkan. Sanad dicek lagi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa li hadza istaratu fi sahih an yakuna saliman min asy-syudzuz wal 'ila al-qadhiyah, sudah kita lewati. Oleh karena ini para ahli hadis mereka mensyaratkan di dalam sahih bahwasanya apa? Hadis itu hendaknya selamat dari syudzuz, selamat dari keganjilan dan selamat dari 'ila al-qadhiyah, selamat dari penyakit atau cacat yang merusak. Wal mu'allu min aqsamil ilmi al-mustalah, sedangkan mu'al itu merupakan pembagian apa? Ilmu mustalah, wa huwa muhimmun jiddan li talibil ilmi hadits, yang mana mengenai atau yang mana ilmu mustalah itu adalah penting sekali, atau pembagian mu'al ini penting sekali terutama bagi pencari ilmu hadis. Na'am, haitsu inna ma'rifatahu tufiduhu faidatan kabirah, dari sisi karena mengetahui, nah barakallahu fikum, ilmu mustalah hadis itu memberikan faedah kepada dia, faedah yang banyak dan besar. Li'annahu qad yaqra' hadisan dhahiruhu shihhah wa huwa ghairu sahih. Dikarenakan terkadang bisa jadi dia membaca hadis yang dhahirnya sahih padahal tidak sahih. Jadi kalau antum melihat contoh-contohnya, enggak perlu panjang lebar, langsung aja kitabnya siapa tadi? Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah taala, Al-Ahadits Al-Mu'allah. Nah, barakallahu fikum, yaitu hadis-hadis yang ada illahnya walaupun dhahirnya adalah sahih. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.